Salat adalah salah satu dari rukun Islam yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Bila seseorang sudah meninggalkan salat, maka ia dinilai kufur. Hal ini ditegaskan Nabi SAW dalam sabdanya, antara seorang hamba dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW tidak mensalatkan orang yang mati yang ketika hidupnya tidak mengerjakan salat. Dan di akhirat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyediakan tempat di neraka Saqar bagi yang meninggalkan salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu termasuk orang-orang yang meninggalkan salat. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 41 sampai 43. Salat yang 5 waktu tersebut jangan sekali-sekali ditinggalkan. Jika salah satunya dengan sengaja ditinggalkan, misalnya salat Asar, dengan alasan sibuk bekerja, rapat, pesta dan sebagainya, maka kita akan mendapatkan peringatan dari Nabi SAW. Barang siapa yang meninggalkan salat Asar dengan sengaja, maka hancur segala pahala amalnya. Dalam riwayat lain, barang siapa yang meninggalkan salat Asar, maka ia seperti orang yang dirampok hartanya dan diculik keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan bagi orang yang tertidur atau terlupa salat, maka hendaknya ia melaksanakan salat pada saat ia bangun, di saat ia ingat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, celakalah bagi orang-orang yang salat? Quran Surah Al-Ma'un ayat 4. Pernyataan ini tentu saja merupakan sebuah peringatan bagi orang yang salat, bahwa salat itu tidak sekedar ada dan tidak sekedar dilaksanakan. Ternyata bukan hanya orang yang tidak salat, orang yang biasa salat pun bisa celaka. Ada 2 variabel yang menjadi penyebab orang yang salat bisa celaka, yakni sahun atau lalai dan yura'un atau riya. Riya yang oleh Nabi SAW disebut syirkul asghar atau syirik kecil, yakni kebalikan dari ikhlas. Riya merupakan variabel pertama penyebab tidak diterimanya salat. Tidak ada satu amal pun yang akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa keikhlasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika kamu berbuat syirik, maka terhapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Az-Zumar ayat 65. Juga dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu campur adukan antara ketaatan kepada Allah dengan keinginan untuk mendapatkan pujian manusia, nanti hancur amalmu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Variabel kedua adalah sahu, yang bisa bermakna lalai. Ketika seseorang sedang melaksanakan sholat, pikiran dan hatinya tidak berkonsentrasi, tidak khusyuk. Ia tidak sadar bahwa dirinya sedang sholat. Nabi SAW mengingatkan kita tentang syaitan dalam sabdanya, apabila dikumandangkan azan, syaitan lari terbirit-birit, bahkan berkentut-kentut.
sampai ia tidak mendengar azan itu. Apabila azan selesai, syaitan datang lagi, dan apabila dikumandangkan iqamah, syaitan lari lagi, dan apabila selesai iqamah, syaitan datang lagi dan menyelinap ke dalam jiwa manusia dan berkata, "Ingatlah kamu ke sana, ingatlah kamu ke sini," sehingga orang itu tidak tahu lagi berapa rakaat ia sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari.